Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Sandy Alfian dalam tayangan Nuansa Misteri. Saya pada kesempatan kali ini akan berbagi sedikit cerita ya tentang pengalaman pribadi saya pada saat dulu masih kecil ya. Pada saat itu kalau nggak salah usia saya itu sekitar 12 tahun, dan kondisinya lingkungan pada saat itu ketika saya kecil dengan kondisi lingkungan pada saat ini sangat jauh berbeda. Dulu waktu saya seusia segitu ya, umur 12 tahun itu masih banyak sekali hutan ataupun kondisi alamnya yang tidak seperti sekarang lah. Sekarang kan banyak sekali perumahan-perumahan yang dibangun, terus juga dari segi transportasi juga sekarang sudah semakin maju ya kan, dan banyak juga berdiri gedung-gedung bertingkat, mal-mal dan lain sebagainya. Kalau dulu waktu saya kecil itu yang namanya delman ya, jadi kereta yang ditarik sama kuda ataupun kerbau itu masih banyak digunakan ya, entah oleh petani untuk mengangkut hasil panen ataupun juga sebagai alat transportasi. Namun sekarang delman mungkin sudah tidak difungsikan seperti itu, masih ada tapi mungkin hanya sekedar untuk pameran atau hiburan dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, pada saat itu di tempat di mana saya tinggal itu dekat dengan laut, karena saya tinggal di kota Cirebon dan daerah tempat tinggal saya itu sangat dekat dengan laut atau dekat dengan pesisir pantai lah, karena kondisinya memang kota Cirebon itu kan dikelilingi oleh laut gitu. Dan singkat cerita, dulu saya itu ya wajar ya, anak seusia saya waktu itu memang lagi senang-senang ya bermain ya dengan teman-teman. Ketika waktu itu seingat saya sepulang dari sekolah ya kan, sekitar jam 1 atau ya sekitar jam 1 lah, 1 siang itu saya pulang ke rumah, saya main dengan teman-teman ya kan, dan berlanjut hingga pukul 2 seperti itu, 2 siang. Lalu saya tuh bermain, dulu tuh namanya ada polisi dan penjahat. Jadi saya dan teman-teman membagi 2 kubu atau 2 golongan gitu. Jadi sebagian golongan yang ikut dengan bersama saya itu akan memposisikan misalkan sebagai penjahat, ada di teman saya yang lain, golongan teman-teman saya yang lain memposisikan sebagai polisi seperti itu. Dan singkat cerita, kita undi dengan suit atau siut atau suit gitu ya. Kita dulu namanya game shoot gitu ya. Kita undi dan ternyata saya kalah dan saya kebagian giliran menjadi sebagai seorang penjahat bersama teman-teman saya, golongan saya gitu. Pada saat itu kalau nggak salah ada sekitar 6 orang ya, teman saya semua yang sebaya dengan saya. Jadi kita dibagi 3
tiga menjadi penjahat dan tiga menjadi polisi. Dan yang penjahat itu saya nih gitu dan teman-teman akan bersembunyi ya, dalam hitungan berapa ya kan, kita dikasih kesempatan untuk bersembunyi, mencari tempat persembunyian, dan setelah hitungannya itu habis, maka teman-teman yang kebagian menjadi polisinya ini akan mencari keberadaan kita. Dan kalau dari ketiga orang teman saya ini yang jadi penjahat diketemukan, maka kita akan bergiliran, gantian gitu loh. Sekarang saya yang jadi polisi. Nah, pada waktu itu ingat jam 2 siang kita mulai start bermain itu, dan saya sebagai penjahat saya mencari tempat bersembunyi di kebun ya, kebun di belakang rumah saya ya kan, dan kebun itu berada di tengah lah antara laut dan rumah saya. Jadi posisinya di kebun itu saya mencari tempat bersembunyi, dan saya putuskan untuk bersembunyi di atas pohon mangga. Dan kebetulan pohon mangganya itu lagi berbuah ya. Jadi ketika saya bersembunyi di atas pohon, dan teman saya yang dua itu memutuskan untuk bersembunyi di tempat lain gitu, dan saya bersembunyi di atas pohon mangga itu sendirian, sambil metik buah mangga itu, sambil makan lah, keasikan. Singkat cerita, saya itu merasa bosan karena mungkin saya sudah menunggu terlalu lama ya kan, dan tidak ada yang menemukan posisi persembunyian saya gitu. Hingga akhirnya saya putuskan untuk turun dari pohon mangga itu dan memutuskan untuk pulang ke rumah ya kan, pulang ke rumah untuk beristirahat sambil minum karena haus kan gitu. Dari situ saya tidak mempunyai perasaan ataupun pemikiran yang macam-macam ya kan. Saya hanya berjalan ya kan, berjalan menuju tempat di mana saya tinggal. Dan di tengah perjalanan saya seolah tersadar, saya sudah berjalan cukup jauh ya kan, dan cukup lama, akan tetapi saya tidak kunjung sampai dan tiba di rumah saya. Malah seolah suara deburan ombak ya kan dari arah pantai itu semakin mendekat gitu suaranya. Jadi posisi di mana tempat saya tinggal dan apa namanya, posisi pantai itu berseberangan gitu. Dan tempat saya bersembunyi ini ada di tengah-tengah. Dan singkat cerita, saya di situ tersadar dan mulai panik. Saya sudah berjalan jauh dan posisi muka saya menghadap di mana tempat saya tinggal, dan posisi kaki juga saya berjalan menuju kemana tempat saya tinggal. Akan tetapi seolah saya itu berjalan semakin mendekati pantai, dan itu artinya saya berjalan mundur. Di situ saya mulai panik ya kan, karena posisinya saat itu saya anak-anak ya gitu. Saya panik, saya berlari ya kan, berlari kencang dan tidak juga kunjung sampai, tidak juga tiba, ataupun jangankan tiba lah, mendekati wilayah rumah saya pun tidak. Malah sadar-sadarnya saya itu kaki saya ini tersentuh oleh gulungan ombak air laut. Itu sangat tidak masuk akal. Tapi pada saat itu saya tidak punya pemikiran sedewasa itu ya. Pemikiran saya cuman saya mau pulang, dan saya merasa bingung, panik, kenapa saya nggak nyampe-nyampe gitu. Udah gitu aja, sampai saya teriak-teriak manggilin nama teman saya itu satu-satu ya kan. Dan singkat cerita, ketika air laut itu
menyentuh kaki saya semakin panik ya kan. Saya semakin berusaha berlari semakin kencang ya kan, hingga akhirnya saya tersandung sesuatu, entah itu tersandung gundukan tanah atau apa, saya Allah alam saya lupa. Itu saya terjatuh ya kan. Dan ketika saya terjatuh itu ya kan, ketika saya terjatuh itu saya melihat jelas karena rumah saya itu tidak jauh lah posisinya dengan musola atau masjid. Ketika saya melihat ke arah rumah saya itu sangat jelas dan terdengar suara azan, ya kan. Seingat saya waktu asar itu sudah lewat. Saya mulai start jam 2 siang bermain, dan asar ya kan, itu saya masih ingat masih di atas pohon ya kan. Nah justru karena saya berusaha untuk pulang gitu kan, karena sudah terlalu lama dan saya kondisinya haus ya kan. Setelah itulah kejadiannya. Begitu saya melihat ke arah rumah ya kan, dengan kondisi di mana saya berada masih terjatuh dan masih tergeletak di tanah, itu langitnya warnanya berbeda. Kondisi langit di mana tempat tinggal saya itu udah gelap aja, sedangkan kondisi di mana saya berada pada saat itu, pada saat terjatuh itu seperti langit senja merah. Nah di situ saya, karena saya anak-anak ya kan, saya nggak punya pemikiran macam-macam dan saya hanya bisa menangis sambil meneriakkan nama ibu saya gitu. Saya sebut mama tolong, sambil nangis itu saya panik. Begitu saya berusaha untuk bangun karena tadi terjatuh kan, saya berusaha bangun, dan ketika saya terbangun itu dari arah belakang itu terdengar seperti suara cekikan atau jeritan yang begitu kencang dan menyakitkan telinga. Dan jeritan itu seperti seorang wanita gitu. Bukan suara laki-laki, tapi suara wanita yang cempreng gitu kan ya, dan melengking gitu, memekikkan telinga gitu, telinga saya. Dan seketika saya menoleh ke belakang, tahu nggak teman-teman? Itu, iya teman-teman mau percaya apa enggak ya? Yang saya lihat itu wujud sosok berkepala ya kan, ada kepalanya dan rambutnya panjang, dia bertaring dan mukanya itu penuh darah. Aduh saya merinding, penuh darah. Dan yang paling buat saya tercengang ataupun buat saya heran ataupun buat saya takut, campur aduk lah rasanya, saya nggak bisa jelaskan pada saat itu. Dia nggak punya badan, nggak punya kaki, jadi hanya kepala ya kan, kerongkongan, dan di bawahnya itu organ dalam tubuhnya dia. Jadi ada jantungnya terlihat, ususnya terurai begitu, tidak menyentuh tanah, dan dia posisinya terbang dengan sangat cepat mendekati posisi di mana saya berada. Di situ saya langsung baca doa, karena posisinya saat itu saya masih usia 12 tahun. Yang saya hafal cuma surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq ya kan, Al-Ikhlas, Anas, itu aja yang saya baca. Dan satu surah itu, satu ayat pun tidak selesai saya baca. Jadi ketika saya membaca surat Al-Ikhlas itu kul gitu aja terus diulang, saking paniknya, saking takutnya saya sampai terurai air mata. Sampai itu saya mencoba
berpaling menjauhi makhluk yang tadi itu ke arah posisi di mana tempat saya tinggal. Saya lanjut berlari di situ, ya kan, lanjut berlari di depan. Saya nggak bisa jelaskan juga. Ada yang namanya ular besar sekali, ular besar sekali, dan tidak nampak kepalanya, hanya badannya itu besar, sebesar lebih besar itu melebihi rumah saya mungkin. Dan di samping kanan kiri itu mulai wujud ataupun mulai nampak makhluk-makhluk yang bentuknya sangat aneh yang tidak pernah saya temukan dimanapun dan kapanpun kecuali pada hari itu. Jadi di samping kiri saya ada seperti sosok kuda, tapi setengah badannya manusia gitu. Di samping sebelah kanan saya ada lagi seperti wanita dan wanita tapi bolong, dan susunya itu besar gitu, kukunya panjang-panjang, hitam-hitam, besar lagi telapak tangannya itu, dan rambutnya nggak karuan lah, mungkin kayak nggak pernah sampoan bertahun-tahun gitu, tapi panjang terurai. Susunya payudaranya itu hampir melebihi pinggangnya dia, dan bolong perutnya itu, perut atau punggung saya nggak tahu lah, pokoknya posisi di tengah-tengahnya itu bolong. Di situ saya udah gak mau mikir macam-macam, dan semakin banyak yang muncul, bahkan ada manusia yang kecilnya hanya sejari telunjuk saya, itu banyak banget melintas kanan kiri. Itu saya pejamin mata sambil saya berusaha lari. Ketika saya membuka mata saya, ya kan, itu posisi sambil berlari, nggak lama lah, hanya beberapa langkah saya berlari, itu saya buka lagi mata, gelap. Yang tadinya, merinding saya, yang tadinya kondisinya seperti langit senja merah seperti itu masih terang, ya kan, tiba-tiba begitu saya melek membuka mata, itu hitam, langsung langit itu hitam dan kondisinya malam. Ternyata itu bukan azan maghrib, tapi azan isya yang saya dengar tadi itu. Jadi coba bayangin teman-teman, ketika saya turun, taruhlah setelah asar, mungkin jam 4 ya kan, atau jam 5 tarik ya kan, saya berada di dimensi mereka ya kan, jam 4, berarti ketika saya keluar isya kan sekitar jam 7 ya kan, berarti jam 4, 5, 6, 7, 3 jam saya berada di dimensi makhluk-makhluk yang dinamakan jin gitu. Saya berada di dimensi mereka selama 3 jam, dan saya merasa itu hanya 3 menit, hanya 3 menit, karena 3 jam itu waktu yang lama gitu. Sedangkan saya merasa hanya 3 menit. Kejadian itu tuh sangat cepat. Begitu saya keluar sudah isya, di situ saya pulang sambil menangis menceritakan kejadian itu kepada ibu saya. Ibu saya tidak sama sekali tidak mempercayai hal tersebut, dan sampai sekarang saya cerita kepada siapapun tidak ada yang percaya. Ya, termasuk teman-teman, mau percaya cerita
pengalaman saya ini teman-teman percaya, ya itu hak teman-teman. Kalaupun tidak percaya, itu juga hak teman-teman. Di sini saya hanya berbagi cerita pengalaman hidup saya. Wallahu a'lam. Itu yang saya ceritakan itu memang benar nyata terjadi pada diri saya. Jadi sampai sini, bagi saya pribadi, yang namanya hal-hal mistik, hal-hal yang dinamakan misteri itu ada, apalagi yang berkaitan dengan dunia jin, karena saya sendiri mengalaminya. Oke, kembali lagi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita pengalaman pribadi saya. Mungkin lain waktu saya akan berbagi cerita yang lainnya lagi. Terima kasih banyak. Akhir kata,